Oke, halo semuanya. Selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam, podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra dan apa kabar kalian semua yang sedang menonton ataupun mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada. Gue doakan semoga kalian masih dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Oke, jadi di episode podcast Tengah Malam kali ini, gue akan kembali membawakan sebuah topik yang sebenarnya gue udah pernah bawain di podcast Tengah Malam episode keempat, atau lebih tepatnya itu sebelum gue vakum lagi dari upload podcast Tengah Malam gitu. Pada tahun 2020 lalu, itu adalah episode podcast Tengah Malam terakhir, episode keempat, sebelum akhirnya gue nggak bikin lagi tuh konten itu sampai sekarang gitu, yang terbaru ini. Nah, jadi yang mau gue omongin di sini adalah mengenai mimpi, karena gue ternyata nggak expect gitu loh bahwa episode itu akan mendapatkan respon yang banyak gitu, dan ternyata banyak juga orang-orang yang sepemikiran dengan gue, bukan cuma sepemikiran tetapi juga ternyata mengalami hal yang sama dengan gue, yaitu di episode itu. Kalau mungkin kalian belum nonton ya, konteksnya adalah gue membicarakan mengenai gue sebagai seorang manusia yang jarang bermimpi. Nah, bermimpi di sini artinya bukan bermimpi pengen jadi astronot ya, pengen jadi pilot gitu, mimpi cita-cita, bukan itu. Tapi lebih tepatnya adalah gue sebagai manusia yang jarang bermimpi ketika tertidur gitu. Gue ngomongin itu, gue ngomongin keanehan tersebut, gue bisa bilang kayak gue berdiskusi lah mengenai apa yang kira-kira menyebabkan itu. Terus kayak kalau misalnya gue tidur tuh kenapa gue jarang bermimpi, tapi gue sering sekali mendengar orang-orang di sekitar gue tuh menceritakan kalau kemarin mereka habis mimpi ini, habis mimpi itu. Tapi gue secara individual tuh keseringan 70% lah bisa dibilang ketika gue tidur tuh malah jarang bermimpi. Yang ada kayak gue tertidur pulas, tertidur lelap sepengetahuan gue, dan setelah itu tiba-tiba pagi gitu gue bangun dengan keadaan yang ya gitulah, fresh tapi ngantuk gitu. Nah, mungkin buat fullnya yang kalian belum nonton bisa nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini, karena gue akan membicarakan hubungan dari video tersebut gitu. Yang artinya adalah di episode kali ini gue ingin mengulik nih. Pertama adalah komen-komen yang udah gue terima di episode tersebut, yang manusia jarang mimpi. Itu karena di sini ada cukup banyak komen ya, dan ada satu komen yang dia menceritakan pengalamannya. Ini juga gue mau bacain dan gue mau diskusi di episode kali ini, cukup menarik. Dan yang kedua adalah di episode ini gue juga akan atau gue pengen lebih tepatnya lebih melihat ini dari sisi sainsnya atau dari sisi penjelasan secara ilmiahnya lah bisa dibilang, karena gue juga udah sempet baca artikel-artikel mengenai kenapa jarang mimpi, lalu apa yang menyebabkan kita tuh sebenarnya jarang mimpi kita ketika tertidur, dan apakah itu berbahaya atau tidak. Itu gue udah sempat membacakan, dan mungkin gue akan diskusi saat ini, maksudnya di episode kali ini. Tetapi mungkin jangan expect ya gue tuh expertnya gitu ya. Ini gue hanya berdiskusi atas dasar yang gue baca di artikel di internet. Gue mencari source yang kredibel juga lah, nggak asal-asalan mencari source gitu. Gue berusaha untuk mencari source sekredibel mungkin gitu. Oke, jadi mungkin di part pertama gue akan membacakan ya beberapa komentar yang ada di channel YouTube gue yang di episode Manusia Jarang Mimpi, dimana ini cukup menarik nih. Gue akan tampilkan juga komentar-komentar ini di layar ya, biar kalian bisa baca juga nih. Tapi gue sambil bacain juga beberapa. Dan nanti terakhir gue akan bacain satu kisah. Ini dia si akun ini menceritakan kayak kisahnya bermimpi yang itu tiba-tiba menjadi sebuah, bukan kenyataan juga sih, kayak itu sangat berkolerasi, berkolerasi ya, korelasi ya. Ya ampun, mau bahasa Indonesianya, berkorelasi dengan kejadian yang dia alami di esoknya gitu setelah dia bermimpi ini. Oke, jadi mungkin yang pertama gue mau bacakan adalah komentar dari ini akunnya namanya @bengjeldani9869. Dia bilang nih, maaf kebetulan aku mau tanya karena tadi saya dengar belum ada jawaban tentang ada apa dengan kita tidak pernah bermimpi. Kebetulan juga saya seperti itu. Apakah Bapak bersedia membagikan ceritanya? Yang pertama mungkin saya bukan Bapak ya, saya masih mas-mas nih kebetulan ya. Tapi mungkin dari komen ini ya,
Dia nanya nih, dia nanya, kebetulan juga saya seperti itu, yang artinya nih dia mirip dengan apa yang gue rasakan, yaitu dia juga jarang bermimpi gitu loh. Nah, untuk Bang Jaldani 9869, sebenarnya kalau mau dibagikan ceritanya, gue udah berbicara juga lah, gue udah menceritakan tentang hal-hal tersebut di konten itu gitu loh, kayak apa yang gue rasakan ketika gue jarang mimpi, terus juga mungkin hal-hal apa saja yang membuat gue mungkin bisa dibilang mungkin anxious juga ya, kayak merasa, mungkin bukan panik sih, kayak lebih ke itu sih, gelisah aja gitu, apakah memang ini bener gak sih gue tuh jarang mimpi. Karena yang gue dapatkan cerita dari orang-orang tuh, mereka tuh mimpinya tuh macam-macam gitu, berbagai macam, mulai dari apalah, bahkan sampai ada yang bermimpi, ini gue juga pengen bahas sebenarnya nanti ya, tapi garis besarnya adalah banyak juga orang di sekitar gue yang mengatakan bahwa mereka tuh sering mimpi ketemu dengan orang yang sudah ditinggal, yang artinya orang tersebut sudah meninggal, dan tapi masuk ke dalam mimpi mereka ingin menyampaikan sesuatu gitu, yang kemudian itu bisa juga mungkin ada korelasinya dengan apa yang harus dilakukan gitu loh kadang. Nanti itu gue akan bicarakan juga nanti mungkin di episode ini yang lebih detailnya. Tapi untuk menjawab pertanyaannya dari @bangjeldani 9869 ini, nah kebetulan aku mau nanya karena tadi saya dengar belum ada jawaban tentang ada apa dengan kita tidak pernah bermimpi. Nah, sebenarnya kalau ditanya ada apa dengan kita yang tidak pernah bermimpi, gue sendiri pun juga masih bingung gitu sampai sekarang. Ada apa sih dengan gue? Tapi gue tadi membaca artikel yang ini, langsung aja ya kita sambungin aja, kita korelasikan dengan apa yang udah gue baca. Kemungkinan ilmiahnya ya, ini kita ngomong dalam konteks ilmiahnya nih, kemungkinan ilmiah kenapa kita jarang bermimpi. Nah, jadi artikel dari IDN Times, gue baca dari IDN Times, dan juga ini harusnya valid ya, ini dari Alo Dokter nih, dari website Alo Dokter berhubungan dengan Kementerian Kesehatan, jadi harusnya ini valid ya, bisa dipercayalah at least. Jadi ada beberapa faktor yang katanya menyebabkan sebenarnya kenapa sih kita tuh jarang mimpi, faktor apa yang menyebabkan kita tuh sebenarnya bisa jarang mimpi gitu ketika tidur. Nah, gue baca sih di sini sebenarnya mengarah ke bukan ya, mungkin ada negatifnya juga ya. Tapi mungkin ini adalah beberapa hal yang sangat ilmiah, dan mungkin ada beberapa penyakit juga gitu loh. Bisa dikaitkan dengan penyakit maksudnya. Nah, gue bacain mungkin ya beberapa ini biar gue nggak salah ya, jadi gue bacain aja gitu. Di sini disebutkan bahwa hal yang menyebabkan kita itu mungkin jarang bermimpi ketika tertidur adalah adanya gangguan pada tidur, sehingga tidur itu tidak bisa nyenyak. Nah, gangguan-gangguan ini itu dapat meliputi hal seperti stres, lingkungan yang tidak nyaman seperti bising, panas, ataupun cahaya yang silau, terus juga pola tidur, dan juga dapat dipengaruhi oleh zat kimia yang dikonsumsi seperti rokok, alkohol, ataupun kafein. Kalau kafein mungkin itu sangat make sense ya, karena kopi itu biasanya menyebabkan kurang tidur, mungkin juga kadang yang parah banget itu dia jadi kebangun banget, atau mungkin bisa tidur tapi jadi nggak tenang gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dari penjelasan yang sebelumnya sih ya, kayak stres, lingkungan yang tidak nyaman seperti bising, panas, maksudnya lingkungan tidur ya. Ini secara gue pribadi ya, ini ngomongin gue pribadi ya. Kalau ngomongin lingkungan sih nyaman-nyaman aja gitu loh gue selama yang tidur. Di episode yang manusia jarang mimpi itu gue mengatakan ya, bahwa gue tuh bukannya gue nggak mimpi, yang artinya gue nggak tidur pulas, enggak. Justru gue tuh tidur pulas, gue bisa tidur dengan nyenyak, sampai-sampai gue nggak mimpi. Itu yang gue rasakan sebenarnya. Gue tidur dengan nyenyak, sampai gue nggak mimpi. Dan akhirnya itu udah pagi lagi, gitu loh. Jadi ini bukan masalah gue ada gangguan di tidur sih sebenarnya, karena di faktor tidurnya sendiri, gue itu tuh sebenarnya bisa tidur dengan pulas, bisa tidur dengan nyenyak hampir setiap malam gitu loh. Ada waktu-waktu tertentu yang gue nggak bisa tidur, misalnya mungkin ya gue merasa nggak capek pertama, karena gue tuh tipenya kalau misalnya udah capek dikit tuh gue gampang ngantuk dan langsung gampang tertidur dengan pulas. Tetapi ketika capek tersebut dan tertidur dengan pulas, ya itu gue jarang sekali merasakan gue mimpi.
well, at least ketika dari video yang gue buat itu, yang manusia jarang mimpi sampai ke video ini, sebenarnya gue harus bilang bahwa beberapa kali gue udah mimpi gitu loh. Gue udah sempat mimpi. Dan ini gue bisa bilang better dibanding waktu gue merekam video itu. Ketika gue merekam video manusia jarang mimpi, itu gue bener-bener frekuensi mimpinya jarang banget. Tapi dari video itu, yakni itu tahun 2020 sampai sekarang tahun 2023 ya, yang artinya ada sekitar 3 tahun gitu. Ini tuh gue udah beberapa kali mimpi, dan ada beberapa kali mimpi juga yang gue merasa itu sangat real gitu. Jadi gue nggak bisa bilang bahwa gue masih sama aja progresnya, tapi gue bisa mengatakan bahwa ya gue udah merasakan gue tuh bermimpi yang frekuensinya lebih sering gitu dibanding gue waktu masih dibanding gue waktu ketika bikin yang episode itu gitu loh. Gue lupa sih gue mimpinya apa aja, tapi gue inget beberapa waktu lalu tuh ada mimpi yang gue nyata banget gitu loh. Ini bukan mimpi yang horor sih, bukan mimpi yang didatengin juga sama orang yang sudah tiada yang gue kenal, tapi mimpinya itu sebenarnya berkorelasi atau berhubungan dengan orang yang masih hidup yang di sekitar gue, tapi kejadiannya tuh kayak semacam dibikin storyline baru gitu loh, tentang gue dan orang di sekitar gue yang gue kenal gitu loh. Jadi kayak ada semacam storyline baru di dalam mimpi tersebut yang sangat bertolak belakang dengan kehidupan nyata atau hubungan gue dengan orang tersebut. Itu sih yang gue bisa ceritakan. Gue lupa lengkapnya seperti apa, tapi at least kayak gitu loh. Nah, balik lagi ke sini ya, kalau misalnya alasannya itu adalah lingkungan, itu menurut gue enggak ya. Buat gue itu kurang valid, karena gue syukurnya masih bisa tidur di tempat yang nyaman di kamar gue. Nggak ada keluhan sih dari gue soal itu. Terus juga kalau kita berbicara mengenai gangguan pada tidur seperti stres, terus juga dipengaruhi sama zat kimia ya. Walaupun mungkin gue mengkonsumsi zat kimia gitu, gue minum kopi juga ya. Tapi buat gue pribadi, ini yang gue aneh juga nih dari gue nih. Gue udah sering banget cerita ini ke teman gue yang kita sering ngopi bareng gitu. Kayak kita sering bercanda nih. Kan harusnya orang abis ngopi itu ngantuk ya. Dan itulah yang terjadi sama teman-teman gue gitu loh. Kayak mereka tuh paling gak suka kalau kita nongkrong dan kita ngopi malam-malam. Karena itu akan membuat mereka susah tidur. Tapi hal yang sebaliknya terjadi di gue. Ini gue gak mengada-ngada. Gue bener-bener ngomong apa adanya. Ketika gue ngopi, jujur aja ya, kafein masuk ke dalam diri gue jadi ngantuk. Jujur, ini gue jujur banget, gue nggak tahu apa yang terjadi dengan gue. Gue sering bercanda sama teman gue bahwa gue memiliki sebuah superpower, sebuah apa ya istilahnya, kayak kekuatan tersembunyi gitu, yaitu kekuatan gue tuh bisa nggak ngantuk. Gue tuh masih bisa ngantuk setelah ngopi. Karena jujur aja selama ini gue ngopi malam-malam kayak itu malah gue jadi ngantuk. Gue malah jadi kayak gampang tidur gitu loh. Gue nggak tahu apakah mungkin memang kafein itu bisa berbeda-beda ya efeknya di setiap orang. Tapi yang gue tahu kan sebagian besar kafein itu di setiap orang akan membuat orang itu menjadi terbangun gitu dong, menjadi strong. Makanya kopi itu sering dipakai atau sering digunakan untuk menunjang aktivitas gitu loh ketika seseorang sedang capek atau sedang ngantuk. Tapi hal yang sebaliknya itu terjadi di gue, dan ini gue benar-benar gak ngada-ngada. Kalian boleh percaya boleh enggak terserah, tapi ini gue menceritakan apa adanya. Jadi kalau dia ngomongin lagi soal kafein, soal kopi, jujur itu juga gak terlalu relevan dengan gue gitu loh. Jadi overall sih ya gitu sih menurut gue ya. Walaupun kita sekarang mungkin tahu ya penyebab ilmiahnya, kalau kita bicarakan ini dari science perspektif dan juga dari sisi kesehatan, dikatakan memang bahwa mungkin penyebab dari kita jarang bermimpi itu adalah mungkin adanya gangguan pada tidur kita yang tadi disebutkan. Kalau untuk menjawab pertanyaan dari @bang_jaldani 9869, kurang lebih gitu sih. Kalau nanti ada poin tambahan mungkin gue akan bikin lagi videonya ya, karena ini menarik banget untuk dibahas sih. Atau mungkin kita bisa diskusi juga di kolom komentar. Oke, berikutnya ini cukup panjang ya. Gue akan bacain beberapa aja kali ya, sebelum nanti kita ngomongin mengenai satu komen yang menarik nih, karena dia menceritakan pengalamannya. Nih ada juga komen dari @Asep Vendra 472. Dia bilang gini, kirain W doang 33 tahun hidup W tahu mimpi basah saat udah bangun. Dan anehnya W nggak tahu mimpi apa, sama siapa dan bagaimana. Jadi di sini maksud dia mungkin kayak dia bilang selama 33 tahun dia hidup tuh dia baru mimpi basah gitu ya. 33 tahun hidup tahu mimpi basah saat udah bangun. Jadi dia mengalami mimpi basah setelah 33 tahun hidup gitu kali ya maksudnya. Dari si Asep Vendra 472 ini.
sorry kalau gue salah mengartikan ya, tapi ini lucu juga sih komennya. Nah, mimpi basah ini sebenarnya juga hal yang menarik ya, walaupun ini topiknya mungkin lebih ke sensualitas dan ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya mau ngomongin, karena kan itu hal yang wajar terjadi sih kalau kita mau ngomongin soal mimpi basah. Cuman gue nggak akan spill ya, sorry banget nih, gue nggak akan spill mengenai mimpi basah pribadi gue, karena ngapain juga kan, kecuali memang ini kita mau topiknya 18+ nih. Cuman menarik juga sih kalau misalnya dia si komen ini nih, si Asep Vendres 472 ini mengaitkan mimpi dengan mimpi basah gitu. Dan uniknya dia, kalau gue bener mengartikan ya, dia tuh baru tahu mimpi basah tuh setelah 33 tahun hidup, yang artinya dia baru mimpi basah setelah 33 tahun. Tapi ada juga sih beberapa orang-orang yang gue kenal, dan mungkin sebagian banyak orang ya, yang mereka tuh juga jarang mimpi basah gitu loh. Karena buat kita para kaum lelaki ya, buat cowok-cowok, biasanya kan mimpi basah itu dikaitkan dengan kita ketika kita sudah mulai remaja ya, kalau gue nggak salah. Ingat ya, sorry banget kalau gue salah, tapi seingat gue gitu kan, ketika hormon kita sudah di hormon remaja yang ya itu udah mulai merajuk ke dewasa, kadang kita mulai mimpi basah nih gitu loh, yang artinya cairan di dalam kelamin kita tuh akan keluar ketika kita ketika kita tertidur dan kita bermimpi sesuatu yang pikirannya lebih mengarah ke dewasa ya gitu ya. Entah apa yang dipikirkan ketika bermimpi, itu adalah fantasi dan imajinasi masing-masing individual lelaki ya, tapi intinya ketika bangun tiba-tiba di kasur udah ada yang basah gitu, dan yang basah tuh bukan pipis tapi tapi hal tersebut gitu, tapi cairan tersebut. Jadi menarik juga sih kalau misalnya komennya ini mengenai mimpi basah ya. Gue nggak akan spill sih gue udah mimpi basah apa enggak, tapi ya gue kan orangnya jarang mimpi, jadi mungkin kalian bisa mengartikan sendiri lah di sana ya, apakah jadi gue pengen ngomong gini sih. Oke, menarik ya komennya. Oke, kita lanjut ke komen berikutnya ya, mungkin dari nih @perjalanan hidup 949. Dia bilang, yang jadi pertanyaan bang, apa artinya orang yang jarang mimpi? Apakah ada kelainan dalam dirinya atau apa? Saya belum dapat jawabannya sampai sekarang. Oke, ini sebenarnya nyambung sama hal yang udah kita diskusin di komennya si Bang Jaldani tadi yang pertama ya. Kalau di sini kan dia nanya nih, si perjalanan hidup nanya nih, yang jadi pertanyaan tuh, kalau misalnya kita jarang mimpi, itu tuh apakah ada kelainan di dalam diri kita? Jujur aja ya, perjalanan hidup ini adalah hal yang gue juga bisa bilang gue anxious gitu, yang tadi gue bilang ya, ketika gue jarang mimpi gue kadang merasa anxious, kayak gue gelisah, atau gue mungkin berpikir juga apa ada hal yang salah di dalam diri gue gitu. Tapi kalau sampai ngomongin kelainan sih kayaknya itu berlebihan ya menurut gue ya, karena buat gue pribadi ya, setelah gue diskusi tadi dan setelah gue utarakan tadi kemungkinan saintisnya, kemungkinan ilmiahnya, kenapa kita nggak bisa mimpi, tadi dibilang ada gangguan tidur dan lain-lain. Buat gue tuh enggak sih, kan gue tuh buat gue pribadi tuh hal-hal tersebut yang itu nggak terlalu masuk gitu loh. Apakah ada hal lain di dalam diri gue yang menghasilkan jadinya gue jarang mimpi? Gue nggak tahu, tapi gue nggak mau bilang itu juga sebagai kelainan sih gitu loh. Karena buktinya ya, kalaupun itu amit-amit kelainan ya harusnya dikit dong orang yang merasakan ini. Tapi gue ketika mengupload itu aja ada nih banyak dari kalian, termasuk lu ya @perjalanan hidup nih, yang ternyata merasakan hal yang sama, yang artinya adalah harusnya banyak orang-orang yang juga merasakan hal yang sama nih dengan kita yang mungkin tidurnya jarang mimpi gitu loh. Tapi gue kayak merasa gue tuh merasa kadang gedek aja gitu loh, ngedenger hal orang-orang di sekitar gue tuh kayak nyeritain kemarin tuh aku mimpiin gini, mimpiin itu, mimpinya gini gitu loh. Sedangkan kayak gue tuh merasa kayak kok gue nggak pernah kayak gini ya. Tapi lagi-lagi sih yang tadi gue bilang, semenjak dari video yang 2020 itu ya, manusia jarang mimpi, sampai ke sekarang gue udah beberapa kali gitu merasakan gue mimpi gitu loh. Jadi gue nggak tahu lah, apakah mungkin sugesti dari diri gue yang menghasilkan itu, apakah semakin dipikirkan kita juga nanti akan mendapatkan kesempatan untuk bermimpi hal yang sangat nyata, atau mungkin yang cukup nyata banget gitu ya, bisa dibilang. Jadi nggak tahu sih, tapi mungkin kalau gue bisa jawab ya pertanyaan dari perjalanan hidup ini, harusnya nggak sampai ada kelainan dalam diri ya, karena dia bilang saya belum dapat jawabannya sampai sekarang. Saya juga kok, tenang aja.
Tapi tenang aja kok, perjalanan hidup harusnya gak usah khawatir. Mungkin ini bukan masalah kelainan atau apa, tapi memang ada kok siklus orang-orang individual yang memang merasakan hal seperti itu. Salah beberapanya adalah kita-kita ini gitu loh, lu dan gua gitu loh, dan yang komen-komen di video gua gitu. Oke, mungkin langsung aja kali ya, karena ini udah cukup lama juga ya. Wow, udah 20 menit gua ngalor ngidul. Gue akan bacain sebuah komen yang ini menurut gue menarik sih. Dia menceritakan pengalaman dia mimpi nih. Di komen dari @dokterlawas. Ini sama seperti yang aku alami. Seingatku hampir 1 tahun lebih, jarang banget bermimpi. Namun baru aja terjadi mimpi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 pada waktu jam 1 siang ke atas. Bermimpi bertemu dengan, oke dia salah ngetik kayaknya, dia typo atau apa. Namun dalam mimpi itu, ada permasalahan yang dialami oleh teman yang di luar kota, dia bilang. Jadi dia bertemu dengan seseorang, gue gak tahu siapa nih, kayak dia typo. Tapi di mimpi itu dia juga katanya storyline itu ada masalah yang dialamin sama temennya dia yang ada di luar kota. Nah, tanpa aku ketahui pada jam 4 sorenya, ternyata saat bangun ada WA dari teman yang baru saja ada dalam mimpiku. Ini yang gue bilang, ada korelasi antara mimpi dan juga kejadian di setelah mimpi tersebut. Karena dia bilang setelah dia bangun, ternyata teman yang ada di mimpinya itu, yang di mimpinya itu tuh katanya lagi ada masalah ya, ternyata nge-WA dia gitu loh. Yang buat aku kaget, kok pas banget sama WA-nya temanku. Sampai aku bertanya kepada temanku, bagaimana kabarnya dan apakah kamu baik-baik saja. Ternyata dia baik-baik saja. Yang masih jadi pertanyaanku adalah, udah lama banget gak mimpi, tiba-tiba ada mimpi itu dan WhatsApp. Apa hubungannya? Ini masih menjadi pertanyaanku, sehingga aku mendapatkan channel ini, maksudnya mendapatkan video gua gitu ya. Makasih banyak @dokterlawas. Ini ketika gua baca komen ini, jujur aja kayak di satu sisi gue merinding, dan dari satu sisi gue juga kayak wow, ini menarik banget sih ceritanya. Karena dari pengalaman @dokterlawas ini sebenarnya gue juga mau mungkin cerita sedikit mengenai pengalaman dari orang-orang di sekitar gue yang pernah mengalami mimpi yang mungkin berkolerasi juga ya dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Salah satunya itu mungkin orang terdekat gue, yaitu ya gak usah disebut lah ya siapanya ya mungkin ya. Jadi intinya ada salah satu orang terdekat gue yang sebenarnya ini beberapa orang terdekat gue loh, percaya nggak percaya ya, dan gue belum pernah sama sekali mengalami mimpi ini. Jadi mimpi didatengin oleh orang yang sudah tiada gitu, orang-orang yang kita kenal yang sudah tiada, yang artinya orang tersebut sudah meninggal, tapi dia masuk ke dalam mimpi kita. Gue cukup yakin hal ini harusnya cukup banyak juga dialami oleh orang-orang di luar sana ya, ketika kita ditinggal oleh seseorang yang kita sayang, mungkin yang kita dekat, atau at least yang kita kenal aja. Kadang orang tersebut masuk lewat mimpi gitu loh, untuk menyampaikan sebuah pesan kepada kita. Ini gue jujur aja gue agak merinding sih membahas ini gitu loh. Tapi ya gue mendapatkan beberapa kali cerita dari orang terdekat gue gitu loh. Ada yang ceritanya seperti dia didatengin nih oleh orang terdekatnya yang sudah tiada, yang sudah meninggal, dan di mimpi itu katanya orang ini atau orang ya anggap aja misalnya itu adalah ibunya dari orang yang dimimpiin gitu, yang sudah tiada ya. Ibunya ini kayak semacam mengirimkan sebuah pesan gitu, kayak dia tuh nyuruh untuk si orang ini menggantikan, istilahnya kayak ganti kasur yang sering ditidurin sama ibunya ini sebelum dia meninggal gitu loh. Dan ketika dia bangun, dia merasa kayak itu tuh sebuah panggilan yang harus dilakukan, dan dimana langsung juga diganti kasurnya gitu loh. Nah, ketika mendengar mimpi itu tuh kayak gue tuh merasa gue merasa bahwa itu tuh ada korelasinya gitu loh. Walaupun itu kita bisa bilang hanyalah sebuah mimpi, mungkin memang itu kita tidak bisa tahu ya kebenaran seperti apa. Tapi ketika gue mengaitkan mimpi-mimpi tersebut dengan komennya si @dokterlawas ini, dia tuh benar-benar mimpi dan ada korelasi dengan kehidupan nyata setelah dia bangun, yang artinya dia di mimpinya itu temennya sedang ada masalah,
atau ada masalah yang terjadi dengan temannya, tiba-tiba pas dia bangun, temennya itu dia ngelihat WA, dan di WA itu yang terlihat adalah pesan dari temannya yang baru aja dimimpiin gitu. Jadi menurut gue kan itu ada korelasinya, sama seperti halnya yang itu tadi gue jelasin gitu. Orang terdekat gue didatengin oleh almarhumah ibunya misalnya yang sudah tiada. Dia bilang dia mau kasurnya di kamarnya yang biasanya dia tidurin waktu masih ada itu diganti spraynya. Dan ketika orang ini bangun, dia langsung melakukan hal tersebut. Dan menurut gue itu juga menjadi sebuah korelasi gitu. Gak tahu apa maksudnya, apa mungkin memang aura dari kasur yang selama ini dipakai itu sudah negatif dan menyisakan sesuatu yang negatif, dan digantikan dengan yang lebih positif melalui pesan dari ibunya lewat mimpi. Itu tuh masih menjadi misteri gitu. Dan menurut gue kadang ini lebih menarik dibandingkan cerita-cerita yang lebih paranormal ya, maksudnya kayak yang orang-orang langsung bisa ngelihat, bisa berkomunikasi gitu loh. Tapi ini tuh lewat mimpi gitu loh. Dan menurut gue ini lebih menarik karena kenapa? Pertama ini lewat alam bawah sadar kita gitu, yang artinya ya kita kan nggak sadar gitu loh ketika kita bermimpi ini. Dan buat gue pribadi sebagai orang yang jarang bermimpi tuh juga di satu sisi gue untuk percayanya tuh kayak gimana ya, gue sendiri kayak jarang banget ngalamin. Tapi di satu sisi juga ini sesuatu yang cukup menarik dan menakjubkan gitu loh. Kayak kita tidur karena kita capek, kita tidur karena udah malam, pengen istirahatin badan. Tapi ketika kita tidur tuh kita memiliki sebuah bukan indra juga sih, kita memiliki sebuah raga yang baru yang bisa merasakan dunia ketika kita tidur gitu loh. Bukan dunia asli yang kita bangun, tapi memang ada dunia lagi gitu loh. Dan gue gak tahu sih, apa mungkin ada juga orang-orang yang dia gak bisa, memang tidak memiliki kemampuan supernatural, indra keenam dan lain-lain, tapi memang sering sekali didatangi oleh orang yang sudah tiada lewat mimpinya gitu loh. Bahwa dia tuh berkomunikasi atau mungkin semacam ingin disampaikan pesan oleh orang yang sudah tiada tuh lewat mimpinya gitu loh. Itu juga sih yang kadang gue merasa cukup menarik gitu loh, dari cerita-cerita orang-orang terdekat gue yang mimpinya tuh didatengin sama orang yang sudah tiada. Di satu sisi gue merasa kayak ya mungkin mereka masih ada di sekitar kita, dan itu bukan sesuatu yang harus kita takutkan menurut gue ya, karena as long as ya kita memang tidak mendapat gangguan secara nyata aja ya gitu ya. Kayak menurut gue ya mereka tuh mau menjaga kita, mereka akan terus ada di sekitar kita ya, orang-orang terdekat yang sudah meninggalkan kita gitu. Dan mungkin satu-satunya jalan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan kita itu melalui alam bawah sadar kita, melalui mimpi gitu loh. Yang artinya tuh mereka masih pengen berkomunikasi, mereka masih mau ada di sekitar kita. Jadi gue merinding banget lagi ngomong kayak gitu. Aduh. Tapi ya itu menarik banget sih untuk dibahas. Jadi komen dari @Dr. Lawas ini menarik banget ya. Terima kasih udah komen di video gue yang lama ya, walaupun ini udah 3 tahun lalu videonya. Maaf banget ya, gue belum sempet diskusi sampai saat ini. Tapi gue udah baca sebenarnya dari saat itu, dan ini menarik banget sih ketika gue baca gitu. Dan gue bisa menyambungkan ini dengan mimpi-mimpi orang sekitar gue yang ya ada korelasi dengan kehidupan nyata mereka setelah mereka bangun gitu loh. Mungkin terakhir juga ya yang gue pengen sampaikan di sini, gue pengen juga bukan menjelaskan ya, kayak menjelaskan gue semacam kayak menggurui. Gue nggak mau menggurui karena gue tahu gue bukan ahlinya, gue cuma baca artikel doang nih dari internet lah. Tapi mungkin kita bisa bedah dikit ya fase ilmiah kenapa kita akhirnya sampai bisa bermimpi. Jadi di artikel yang disebutkan oleh Alo Dokter ya di websitenya itu dikatakan bahwa ketika kita tidur itu kita akan masuk ke dalam tahap yang namanya adalah NREM atau non-rapid eye movement. Dan setelahnya itu akan diikuti oleh tahap yang namanya REM atau rapid eye movement. Nah, tahapan NREM ini sendiri dibagi lagi menjadi beberapa tahapan, yaitu ketika kita mulai tidur, kita baru tidur tuh kita kadang merasa nih kan, kayak pasti kalian juga kadang suka merasa kayak kalian udah merasa tertidur tapi masih setengah bangun gitu, yang artinya kalian udah benar ngantuk banget tapi kalian masih kayak sadar gitu, kalian masih bisa melihat ruangan kalian, ruang tidur kalian, kamar kalian gitu.
dan sampai akhirnya masuk ke dalam tahap berikutnya yang dimana tuh kita udah mulai tidur dan organ-organ di tubuh itu melambat, kayak napas itu jadi melambat. Gue juga baru tahu loh, bahkan di sini ketika tidur tuh napas tuh jadi melambat, detak jantung juga mulai lebih teratur katanya dibandingkan dengan ketika kita sadar. Ya wajar sih, mungkin kan acuan juga kan, kita kan melemaskan badan juga gitu loh. Nah, terus mungkin gue bisa skip yang setelah-setelahnya aja ya. Kalian bisa baca sendiri mungkin, tapi gue pengen lebih membahas kepada masa setelah non-rapid eye movement atau NREM, yaitu yang tadi gue bilang tahapan rapid eye movement. Nah, jadi dibilang di sini di artikel ini bahwa tahapan rapid eye movement ini terjadi 90 menit setelah kita tidur, dibilangnya. Jadi 90 menit setelah kita tidur pulas, setelah kita masuk ke dalam zona non-rapid eye movement, barulah muncul tahap rapid eye movement. Nah, yang menarik adalah dikatakan di artikel ini, ternyata mimpi itu terjadi bukan saat rapid eye movement ini, saat tahapan rapid eye movement ini tuh baru mulai, enggak ternyata. Tapi di sini dikatakan bahwa mimpi itu biasanya terjadi ketika tahapan rapid eye movement terakhir sebelum kita bangun gitu. Dan ini gue bisa kaitkan juga dengan kisah-kisah mimpi orang-orang yang dimana tuh ketika mereka bermimpi, mereka merasakan mimpi itu sangat nyata. Dan ketika mereka merasa mimpi tersebut sangat nyata, kadang gue suka mendengar orang-orang yang habis merasakan mimpi sangat nyata itu tuh langsung kebangun dari tidurnya. Kadang kita juga bisa ngeliat di film deh gitu. Kadang di film tuh juga suka menggambarkan ya orang-orang yang misalnya lagi mimpi buruk gitu ya, mimpi sangat nyata, tiba-tiba kayak mereka tuh langsung bangun aja gitu loh, langsung duduk aja. Nah, ternyata gue baru tahu di sini tuh ada penjelasan ilmiahnya, ada penjelasan sainsnya bahwa ternyata memang mimpi itu tuh terjadi di tahapan rapid eye movement terakhir sebelum kita bangun. Yang artinya tadi 90 menit setelah kita tidur masuk ke tahapan rapid eye movement itu tuh belum terjadi mimpi. Tapi ketika kita udah mau bangun gitu loh, ketika kita merasa badan kita udah mau bangun di pagi hari atau mungkin nggak tahu kapan lah ya, tapi pokoknya kita tahu bahwa maksudnya dari tubuh kita tuh akan mau bangun. Nah, ketika itulah baru tahapan rapid eye movement yang akan ada mimpinya gitu. Ini menarik sih gitu loh, karena gue baru tahu aja gitu loh. Yang gue nggak tahu ya, mungkin gue di sini katro, kayak kurang literasi, tapi at least gue jadi tahu sekarang bahwa memang ternyata bisa dikaitkan gitu, karena ya banyak banget lah gambaran tadi lewat film atau mungkin lewat cerita-cerita orang-orang yang mereka tuh bilang bahwa mereka tuh mimpi sangat nyata sampai mereka tuh langsung kebangun dan kadang terkejut gitu loh. Gue ada juga sih kadang-kadang orang di sekitar gue yang merasa kayak gitu. Kalau gue sendiri jujur belum pernah sih. Ya seingat gue belum pernah sampai kayak langsung bangun gitu. Tapi gue inget banget gue pernah mimpi beberapa waktu lalu yang kayak itu tuh merasa sangat nyata. Dan ketika gue bangun tuh gue merasa gue deg-degan gitu loh. Gue nggak langsung bangun ketika gue mimpi itu ya, seingat gue ya. Tapi ketika gue bangun gue merasa deg-degan dan gue masih inget mimpinya tuh kayak gimana gitu loh. Gitu sih. Gue nggak tahu itu apakah mungkin karena yang tadi ya gue mungkin di situ tuh masuk ke dalam tahap rapid eye movement yang gue mimpi gitu loh. Ya jadi gitu sih kurang lebih. Wow, ini udah cukup panjang ya, udah 30 menit lebih ya. Tapi menarik banget sih untuk dibahas mengenai mimpi ini. Mungkin gue akan bahas lagi di podcast tengah malam berikutnya, karena ya nggak apa-apa lah ya kita kalau ada satu topik yang menarik banget untuk dibahas berlanjut-lanjut gitu loh, kita bahas aja terus gitu kan. Mungkin di episode ini juga akan ada yang komen-komen lagi ya, feel free gitu. Gue juga pengen banget sebenarnya dengar cerita-cerita lagi, dengar komentar-komentar lagi. Kalau ada mungkin gue akan bahas lagi sih, gue akan bikin video lagi gitu loh. Karena ternyata ini adalah sebuah fenomena yang bukan gue sendiri gitu, karena banyak ya, cukup banyak gitu orang-orang yang merasakan ini. Dan yang untuk komen yang tadi, yang ada satu komentar yang menyebutkan bahwa apakah ini sebuah kelainan dalam diri kita, ya menurut gue yang lu nggak usah ngerasa kayak gitu, karena lu nggak sendiri. Banyak banget orang yang merasakan seperti itu, dan ya ada kok jawaban ilmiahnya yang tadi gue bacakan. Mungkin walaupun memang beberapanya itu ya terkesan negatif ya, kayak tadi dibilang kenapa jarang mimpi karena ada gangguan dalam tidur, gangguan dalam tubuh, atau mungkin yang kayak gitu-gitu. Tapi harusnya nggak sampai yang kayak
ada kelainan juga dalam diri kita lah. Mungkin dengan pola hidup yang lebih sehat ya, itu akan menjadikan kita lebih bisa bermimpi ketika tidur gitu loh. Tapi ya lagi-lagi sih buat gue pribadi, alasan adanya pola yang terganggu dengan tidur tuh kurang valid aja menurut gue gitu loh. Ketika gue baca, gue bukannya gue nggak percaya ya, gue percaya karena ya ini artikel yang ditulis oleh website ataupun situs terpercaya nih, Halo Dokter dari Kementerian Kesehatan gitu kan. Jadi harusnya risetnya udah lumayan oke gitu loh. Tapi ya lagi-lagi sih menurut gue kayak di dalam buat diri gue sendiri ya, buat diri gue pribadi tuh kayak kurang valid aja gitu. Cuman ya nggak tahu lah, kalau pendapat orang lain kan beda-beda ya, jadi bisa diartikan sendiri gitu, bisa disimpulkan sendiri. Tapi ya gitu aja deh kayaknya ya untuk episode kali ini. Untuk obrolan podcast kali ini panjang banget, gila 30 menit nih, gede banget nih file. Cuma nggak apa lah, namanya juga podcast, kita ngalor ngidul aja. Ya udah gitu aja, semoga bisa menjadi teman obrolan yang menarik ya topik kali ini untuk kalian, dan semoga topik-topik berikutnya juga bisa lebih menarik lagi, atau mungkin ada membahas mimpi part 3 lagi, kita nggak tahu ya, tapi kita lihat aja ketika kita bertemu lagi di podcast tengah malam episode berikutnya. Bye bye.